Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Joshua Silaban akan menjelaskan tentang kecatatan logika pada tema kasus rokok yang saya ambil dan juga kasus hoaxnya pada vaksin COVID-19. Berikut modal falasi ini adalah kecatatan logika atau argumen yang mengandung kesalahan dan pelanggaran yang melemahkan prioritas atau prioritas berbeda. Kita masuk ke contohnya ini, ada tulisan di gambar ini ada people died of cancer before cigarettes were invented. Nah, di sini tuh dijelaskan bahwa merokok itu menyebabkan kanker karena perokok sering terkena kanker. Jadi kesimpulannya itu merokok sering terkena kanker karena merokok menyebabkan kanker. Jadi pada argumen ini disimpulkan berarti diputar seperti bentuk circular reasoning atau mengulangi satu alasan dengan bukti yang belum tentu sesuai dengan faktanya, tapi argumen ini bisa kita kuatkan agar kita terhindar dari circular reasoning. Nah, cara penguatannya itu kita bisa menjelaskan bahwa kandungan berbahaya rokok itu seperti apa, isinya itu zat-zat kandungannya itu apa sih yang bisa menyebabkan kankernya. Kemudian kita bisa buatin argumen ini juga dengan mekanisme kerusakan DNA itu seperti apa sih yang menyebabkan nantinya mutasi apa. Kemudian pada bukti epidemiologis kita juga harus bisa memberikan informasi bahwa hubungan yang kuat antara rokok dan kanker itu seperti apa. Misalkan dari data-data rumah sakit yang sudah pernah mengatasi kasus tersebut, jadi kita bisa menghindarkan circular reasoning tersebut. Sama penelitian klinis juga kita perlu lakukan dalam menguatkan argumen ini. Jadi dengan menyertakan bukti-bukti penjelasan yang tadi, bukti ini ya, kita dapat membuat argumen menjadi lebih kuat mengenai bagaimana tuh bahayanya merokok yang bisa menyebabkan kanker. Jadi bisa menghindari circular reasoning. Nah, kemudian pada contoh fenomena yang kedua adalah hoax banyak vaksin COVID-19 yang dulu sempat ada. Jadi dulu itu kan kita kan pandemi kan di rumah terus dan kita pasti menggunakan media sosial doang. Dari sini nih penyebaran informasi hoaxnya. Jadi banyak vaksin itu kan buat kita melawan COVID, tetapi banyak orang yang memberikan informasi palsu bahwa vaksin itu berbahaya. Nah, jadi yang penyebaran informasi hoax ini itu dimulai dari media sosial dan internet, kemudian yang menyebabkan itu juga membuat jadi krisis kepercayaan pada masyarakat publik akan hal ini. Nah, langkah-langkah yang kita hadapi dalam informasi hoax ini itu kita pentingnya itu pendidikan literasi media, regulasi media sosial, agar itu kita bisa mengolah lagi informasi yang lebih jelas dan lebih kritis. Karena banyak penerimaan informasi hoax ini menjadi reaksi publik yang ragu dan menjadi takut untuk divaksin, sehingga membutuhkan testimoni terlebih dahulu untuk yang divaksin itu kayak gimana, efeknya itu apa. Nah, tetapi dengan melawan hal ini semua, pihak berwenang dan komunitas medis itu boleh memberikan testimoni untuk melawan informasi-informasi palsu yang disebarkan dan memberikan berbagai klarifikasi. Dampaknya kan nanti akan menjadi kepanikan pada masyarakat, penurunan kepercayaan, dan juga tindakan kesehatan masyarakat yang menurun tentang edukasi vaksin tersebut. Nah, jadi contoh dari ini juga menunjukkan bagaimana emosi dan keyakinan pribadi diri seseorang itu dapat mengesampingkan fakta, serta jadi dampaknya
dirasakan itu nantinya itu ditimbulkan karena tadi penyebaran informasi palsu yang melalui media sosial. Maka dari itu penting banget buat menguatkan argumen ini dengan literasi media dan verifikasi informasi untuk melawan fenomena seperti ini. Jadi kesimpulannya dari kasus dua tersebut tuh menggambarkan bagaimana sih emosi dan keyakinan pribadi dapat melakukan faktor objektif, khususnya dalam konteks informasi yang disebarluaskan di media sosial. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengolah informasi dan juga literasi media agar terhindar dari fenomena-fenomena tersebut dan bisa melawan hal-hal yang tidak benar. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.